لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina amanu wa amilus salihati ila yaumil maut. Hadirin jamaah salat subuh dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Salawat teriring salam semoga tercurah pada qudwah kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang terus dan senantiasa menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Baik jamaah sekalian, kita masuk di bulan Rajab, di pertengahan Rajab, di mana bulan ini Rasulullah sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Insyaallah 6 minggu ke depan kita masuk bulan suci Ramadan. Ramadan yang sekian kali yang mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kembali kepada kita. Jamaah sekalian, di bulan Rajab ini ada sebuah peristiwa yang luar biasa, yaitu Isra wal Mi'rajnya Rasulullah SAW, di mana Isra Mi'raj ini termasuk kategori mukjizat terbesar Rasulullah kedua setelah Al-Quranul Karim. Banyak hikmah dari peristiwa Isra wal Mi'raj yang saya rangkum menjadi 7 bagian penting hikmah perjalanan Isra wal Mi'rajnya Rasulullah. Yang pertama jamaah sekalian, pentingnya salat yang 5 waktu. Kalau ibadah-ibadah lain cukup Jibril yang menjadi mediator. Jibril datang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah dan Nabi melaksanakannya. Perintah haji misalnya, walillahi ala nasi jul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka kemudian Nabi melaksanakan ibadah haji. Perintah puasa, ya, perintah zakat dan seterusnya. Tapi khusus perintah salat, Allah meminta Jibril menyambangi Rasulullah bersama Buraq. Lebih dahulu dibersihkan dada Rasulullah dengan air Zam-Zam di sumur Zam-Zam. Ya, kemudian Isra dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Dari sana kemudian melintasi 7 lapis langit sampai akhirnya ke Sidratil Muntaha. Begitu luar biasa perintah salat, sampai demikian ritualnya begitu dahsyat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Artinya salat merupakan ibadah yang hebat, ya, luar biasa. Sampai Nabi mengatakan al-farqu bainana wa bainal kufri tarkus shalah. Yang membedakan antara kita dengan orang kafir hanyalah salat. Begitu pentingnya urusan salat sampai menjadi wasiat Rasulullah menjelang wafatnya, usikum bis shalah wa ma malakat aimanukum. Aku berwasiat kepada kalian semua, ya, kerjakanlah salat dan bantulah orang-orang lemah di sekitarmu. Kenapa?
Karena sholat adalah tadi sebaik-baiknya amalan sesudah 2 kalimat syahadat. Setelah 2 kalimat syahadat, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Abdullah, ya Abdullah bin Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, ya, sa'altu Rasulullah SAW ayul amali afdal. Wahai Rasulullah, kata Abdullah bin Mas'ud, amalan apakah yang paling utama, yang paling afdal? Maka jawab Nabi, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Jadi ini ya pentingnya salat yang 5 waktu. Yang pertama, salat adalah sebaik-baiknya amalan, ya. Oleh karenanya jangan sampai kita menunda-nunda waktu salat. Maka Nabi pernah mengingatkan, andaikan ada orang yang menggantikan aku menjadi imam ketika sudah qomat dikumandangkan, maka saya akan keliling ke rumah orang-orang Islam. Seandainya mereka masih di rumah ketika qomat sudah dikumandangkan, saya akan bakar rumah-rumah mereka. Itu pernyataan Nabi saking pentingnya urusan salat. Ada seorang sahabat senior yang sudah sepuh usianya, Abdullah bin Ummi Maktum. Jamaah sekalian, Abdullah bin Ummi Maktum ini yang menyebabkan latar belakang turunnya surat atau asbabun nuzul turunnya surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Muhammad bermuka masam lalu berpaling muka ketika datang seorang buta mau konsultasi agama. Allah mengingatkan karena di waktu yang sama Nabi mau menerima pembesar-pembesar Quraisy. Datang Abdullah bin Ummi Maktum, orang tua yang matanya buta. Nabi khilaf lalu mengabaikan kedatangannya Abdullah bin Ummi Maktum. Allah mengingatkan, ya, ini orang yang benar-benar datang mau belajar Islam, kenapa engkau abaikan? Pembesar Quraisy mungkin belum tentu sesungguhnya, bisa jadi dia melecehkan. Maka atas peringatan Allah, Nabi menjadi lebih memperhatikan Abdullah bin Ummi Maktum. Berikutnya Nabi sering datang ke rumah Abdullah bin Ummi Maktum, nengokin, bawa buah tangan, ya. Satu hari begitu Abdullah bin Ummi Maktum ditengok Nabi dengan bawa buah tangannya, ketika Nabi pamit dia menahan tangan Rasulullah. Duhai Rasul, boleh tidak aku meminta satu permohonan? Apa itu ya Abdullah? Seperti yang kau tahu, mataku buta, aku sudah tua renta, hidup sebatang kara. Boleh tidak ketika azan berkumandang aku sholat di rumah saja, tidak berjamaah di masjidmu? Nabi mulanya diam, ya. Kemudian bertanya, masihkah engkau mendengar azan ya Abdullah bin Ummi Maktum? Masih ya Rasul, saya kan buta, tidak tuli. Kata Nabi, kalau begitu tetaplah sholat berjamaah, ya. Jadi kepada seorang Abdullah bin Ummi Maktum yang matanya buta, hidup sebatang kara, sudah tua renta, Nabi tidak mengizinkan dia sholat di rumah, tetap disuruh untuk sholat berjamaah, ya. Ini yang kedua, sholat 5 waktu itu sebagai pencuci, pembersih dosa kita. Rasulullah menggambarkan, ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaqtasilu fi kulli yaumin khamsan. Tahukah kalian, kata Nabi, seandainya di depan rumah salah seorang di antara kalian ada sungai yang jernih, ya. Jadi di depan rumah kita ada sungai yang jernih,
Kemudian dia setiap hari mandi 5 kali sehari, ya, gitu. Masih adakah kotoran di tubuhnya, kata Nabi, ya. Jadi kalau ada orang di depan rumahnya ada sungai yang jernih mengalir bersih, tiap hari dia mandi 5 kali sehari, itu gambaran Allah. Jadi salat itu membersihkan, mensucikan dosa-dosa kita dengan salat yang 5 waktu. Yang ketiga, salat itu juga menghapuskan dosa kita, ya. Tadi mencuci dosa, ini menghapuskan. As-salawatul khamsu wal jumu'ah ila jumu'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun ma bainahunna idastaba al-kabair. Di antara salat yang 5 waktu, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, akan menghapuskan dosa di antara keduanya selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Di antara sholat dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, ya, kata Nabi akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya selama kita menjauhi dosa-dosa besar, ya, mencuri, zina dan seterusnya. Nah, kemudian juga salat ini sebagai cahaya nanti di akhirat, ya. Jadi kata Nabi, man hafaza alaihi kana lahu nuran wa burhanan. Barang siapa menjaga salat yang 5 waktu, baginya cahaya dan bukti keselamatan pada hari kiamat. Jadi orang yang menjaga salatnya itu, ya, nuran wa burhanan, ada cahaya, ada burhan di wajahnya. Ini menjawab pertanyaan sahabat ketika haji wada. Haji wada itu kan yang ikut haji bersama Nabi lebih kurang 140.000. Jadi udah rame waktu itu, ya. Di zaman Nabi udah 140.000, ya, luar biasa banyaknya. Sekarang bisa jutaan, ya, 3-4 juta. Di masa Nabi mereka belum ada teknologi melihat orang yang wukuf begitu banyaknya, ya, ratusan ribu. Mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, sekarang aja nih baru di sini doang, ya, Madinah dan sekitarnya, Mekah, Damam, Yaman, itu kan ada 10 negara teluk di bawah kekuasaan Rasulullah. Sudah begini luar biasa, nanti bagaimana di akhir zaman? Sampai hari berbangkit mungkin umat manusia ratusan juta atau bahkan miliar. Nanti di akhirat bagaimana cara engkau mengenali umatmu? Kata sahabat bertanya dengan awam. Nabi memberikan gambaran. Apabila di sebuah padang savana, ya, padang rumput yang luas, ada ribuan kuda hitam, di tengah-tengahnya terselip, ya, ratusan ekor kuda-kuda putih. Apakah sulit bagi saya mengenali kuda-kuda putih di antara kelompok kuda-kuda hitam di tengah padang savana? Barulah sahabat paham. Maka itulah nanti fungsi salat itu, cara Nabi mengenali umatnya. Fi wujuhim min asaris sujud. Di wajahnya ada bekas tanda sujud, bekas sujud kita cemerlang dan terlihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nggak usah bingung nanti, ya. Salat adalah ibadah yang hebat. Bahkan begitu hebatnya dalam salat, Nabi kalau sudah menjelang azan dan iqamat, biasanya Nabi tidak memperdulikan para sahabat, ya, duduk tadarruk khusyuk. Seperti ada kejadian seorang badui mau nanya soal kiamat, ya Rasulullah, manis sa'ah. Badui tiba-tiba nanya pada Nabi, kapan terjadinya kiamat? Pertanyaannya menjelang sholat.
Nabi kalau bahas itu dicuekin aja, nggak dijawab. Sampai akhirnya qomat, Nabi mimpin sholat, sudah selesai sholat, salam, zikir, baru Nabi balik badan. Tadi siapa yang bertanya? Saya, ya Rasul. Apa pertanyaanmu tadi? Kapan terjadinya kiamat? Maka Nabi balik bertanya, kalau kiamat datang, apa yang sudah engkau persiapkan? Tidak ada ya Rasul, melainkan kecintaanku yang luar biasa kepadamu. Kata Nabi, setiap orang nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Maka senyumlah Badui tadi. Kata sahabat yang hadir, ya Rasul, hadis tadi buat dia doang. Masa kita kagak? Kita kan mau juga. Nah, juga buat kalian semua. Itulah makna hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidup-hidupkan sunnahku, maka sungguh dia mencintai aku, dan barang siapa mencintai aku, kelak dia bersamaku di dalam surga. Nah, peristiwa ini dilihat oleh sahabat Umar bin Khattab. Lalu Umar dalam momen yang lain bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau kalau sudah di masjid menjelang salat tidak memperdulikan kami, terus fokus aja mau salat? Kata Nabi, ya Umar, pernah nggak engkau bertemu dengan orang besar di dunia ini? Karena Umar pernah ketemu dengan Raja Persia. Dulu pernah ketemu, diterima di Balai Rongsari kerajaan Persia ketika aku ada urusan dagang. Kata Umar, bagaimana suasana hatimu ketika engkau bertemu dengan orang besar saat itu? Kata Umar bin Khattab, waduh, nervous, senang, macam-macam ya Rasul, nggak karu-karuan sambil nunggu raja datang. Maka begitulah suasana aku menjelang sholat. Aku sholat akan menghadap Tuhannya para raja. Bagaimana aku bisa peduli kepada kalian? Ya, bagaimana hebatnya ibadah salat, pentingnya ibadah salat ya, di dalam ajaran kita. Yang kedua, jamaah sekalian, menguatkan keimanan dan keyakinan ya. Karena peristiwa Isra Mi'raj ini menguji tingkat kepercayaan umat pada hal yang gaib ya. Rasulullah diperlihatkan langsung tanda-tanda kebesaran Allah ya. Mulai dari nurul yakin, dari ilmu yakin menjadi nurul yakin, sampai kepada tingkatan hakul yakin ya. Yang pertama kita mungkin ilmu yakin, dari ilmu pengetahuan kita yakin. Misalnya kita belajar fikih tentang haji, kiai kita mengajarkan bagaimana kita tawaf, bagaimana bentuk Ka'bah dari kitabnya, itu namanya ilmu yakin. Yang kedua, ainul yakin. Ainul yakin itu kita lihat siaran langsung dari televisi, wukuf di padang Arafah, ainul yakin melihat. Nah, yang ketiga kategorinya hakul yakin. Hakul yakin kita dapat kesempatan hadir di Mekah, ibadah haji dan umroh. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, air mata bercucuran, hati tergetar, dan nikmat yang luar biasa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu. Kelilingin kita Ka'bah, ikut hadir di padang Arafah, itu namanya hakul yakin. Yakin tuh adanya Ka'bah, kita sudah hadir di sana. Maka Rasulullah dengan dia dibawa perjalanan melintasi 7 lapis langit, melihat suasana surga dan neraka. Nah, itu sampai kepada tingkatan hakul yakin, dari ilmu yakin, nurul yakin, hakul yakin. Ya, ini menguatkan keimanan dan keyakinan ya Rasulullah dan para sahabat. Makanya Abu Bakar setelah itu digelari oleh Nabi As-Siddiq. Karena ketika dia diprovokasi oleh Abu Jahal, maka jawaban Abu Bakar,
Kalau yang cerita Rasulullah lebih dari itu saya percaya. Kalau engkau yang cerita kurang dari itu saya nggak akan percaya karena engkau tukang bohong, ya kan? Beda integritasnya, kata Abu Bakar As-Siddiq. Ini menguatkan keimanan dan keyakinan ya Nabi dan para sahabat, karena memang setelah peristiwa Isra wal Mi'raj mereka mendapat amanah yang besar, perintah hijrah ke Madinah. Yang ketiga, jamaah sekalian, sebagai penghibur hati bagi Rasulullah SAW, di mana ada dua peristiwa besar. Inilah buat kita yang barangkali merasa getir hidup, merasa musibah menimpa terus-terusan. Ayo kita bertanya, segetir apa hidup kita dibandingkan Rasulullah? Bayangkan umur 6 bulan dalam kandungan udah jadi yatim. Ada yang kita yatim ketika masih dalam kandungan, kalaupun ada jarang ya. Jadi Rasul kegetiran hidup dirasakan semua tuh. Lahir bahkan 6 bulan dalam kandungan udah jadi yatim. Lahir sama ibunya usia 6 tahun kelas 1 SD bahasa kita, udah jadi piatu. Apa enggak nelongsot tuh Nabi. Jadi kelas 1 SD udah jadi yatim piatu, diambil sama kakeknya dirawat. Karena udah sepuh, nggak lama sebentar wafat. Ikut pamannya Abu Thalib, pamannya juga anaknya banyak, sehingga Nabi nggak bergantung dengan pamannya. Dia menggembala kambing untuk kebutuhan dirinya. Makanya orang-orang yang dulu kecilnya menderita biasanya ada empati dan simpati dengan orang lain ya. Beda orang yang hidupnya nggak pernah dalam kesusahan, itu empati nggak tumbuh. Bayangkan hidup mandiri sampai akhirnya menikah dengan Khadijah di bawah naungan Abu Thalib pamannya yang membackup secara politik. Nikah dengan Khadijah, seorang bangsawan Quraisy yang kaya raya, yang juga dapat hidayah masuk Islam, mengikhlaskan seluruh kekayaannya untuk kepentingan Nabi dan dakwah. Kalau bahasa sekolahnya, maka Khadijah yang membackup Nabi secara ekonomi. Maka dakwah itu akan kuat kalau di backing oleh dua hal, ya kan? Pertama, backing politik. Kedua, backing ekonomi. Ini penting. Kalau nggak ada dua backing, dan Nabi dalam sejarah di Mekah itu dua hal yang menguatkan beliau. Pertama, backing politik, karena komitmennya Abu Thalib ketika tahu pamannya mau dibunuh, ya, sampai kan ditawarkan 3 tak harta, tahta wanita, asal dia ninggalin, ditolak oleh Nabi. Dan Abu Thalib tahu resiko penolakan dia akan dimusuhi orang kafir itu dan akan bisa jadi dibunuh. Makanya kata Abu Thalib, saya bersama keponakan saya Muhammad, walaupun dia nggak mengatakan saya Islam, saya bersama keponakan saya. Kalau Anda menyakiti Muhammad, menyakiti saya. Makanya selama ada Abu Thalib, mereka tidak berani mengganggu. Itulah sebabnya dalam sejarah nanti kenapa Rasul belakangan hijrah, ya. Jadi sahabat duluan semua, karena mereka mempertimbangkan ya latar belakang Nabi yang keturunan orang besar, ya, Abdul Muthalib, Abu Thalib suku Quraisy, sehingga Nabi belakangan, walaupun belakang mereka sudah merencanakan pembunuhan yang Allah selamatkan ketika Nabi hijrah. Kemudian wafat, belum selesai wafat istri dan tercinta, ya, Khadijah, yang juga menjadi backup ekonominya, menjadi belahan jiwanya. Dan dari Khadijah Rasulullah kan punya anak, 5 orang, 4 perempuan, 1 laki, Qasim. Namanya disebut juga beliau Abul Qasim, bapaknya Qasim. Wafat pula Khadijah. Makanya dalam sejarah pemberangkatan Nabi Isra wal Mi'raj sebagai hiburan atas duka cita yang dialami Nabi ketika wafat, Khadijah dan Abu Thalib yang menjadi
pembela di dalam dakwahnya. Nah, ini mengingat kita, hendaklah kita juga hidup jangan monoton. Sekali waktu perlu kita hiburan, tapi hiburan yang tidak bermaksiat kepada Allah. Ya. Dalam rumah tangga jangan monoton. Kali waktu perlu kita menghibur diri, rekreasi, ya, tamasya, piknik, ya, sehingga hidup tidak monoton, ada refreshing dalam hidup kita. Kemarin lagi rame ya di sebuah daerah kan, seorang anak umur 12 tahun ya, perempuan yang menikam ibunya sampai 26 kali. Awalnya dicurigai mungkin bapaknya, anaknya kamplas ya, polisi sudah mendalami, akhirnya udah menyangka betul pelakunya anak perempuannya yang memang dia menikam ibunya ketika sedang tidur sampai 26 tikaman dengan saudakur. Bayangkan anak perempuan umur 12 tahun yang masih polos. Akhirnya ketika sebuah podcast di sebuah televisi kita kan ternyata memang terungkap orang tua ini keluarganya monoton, yang ada aturan dan kekerasan, harus ini harus itu, bahkan ibunya sering memberikan sanksi dengan kekerasan ya. Jadi anak harus dalam kedisiplinan yang ketat, dalam aturan yang ketat, sehingga anak menjadi depresi tinggi, ditambah dia sudah kecanduan juga media game. Di antara game-gamenya itu game tentang pembunuhan. Apa yang terjadi? Maka dengan teganya dia melakukan seperti yang suka dia lihat di televisi. Makanya penting Pak ya, kita menghibur diri, keluarga, ketika kita berjalan bersama keluar kota ke tempat rekreasi, berbicara hati ke hati, meluluhkan ya, menghibur hati anak dan istri kita. Lihatlah bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan putranya tercinta, ketika perintah sembelih datang, Nabi Ibrahim andai kata langsung menyembelih Ismail, selesai, karena dia yakin mimpinya benar. Tapi Nabi Ibrahim mendahulukan dialog dengan putranya tercinta. Ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fangdur madza tara. Wahai ananda, sesungguhnya bermimpi atas perintah Allah untuk menyembelih engkau. Ujung dari dialognya adalah fangdur madza tara, bagaimana menurut pendapatmu nanti ya, pendapat anak dihargai ya. Maka yang ketiga, peristiwa Isra wal Mi'raj sebagai penghibur hati bagi Rasulullah ya. Kemudian yang keempat, Isra wal Mi'raj sebagai ujian dan penguatan mental ya. Jadi makin kuat beliau kan tadi setelah Isra wal Mi'raj. Ada hal yang luar biasa berat. Beliau harus hijrah dari Mekah ke Madinah, lebih kurang Mekah Madinah 400 km ya. Lalu sekarang ada kereta cepat ya, enak. Hampir sekarang program-program umroh itu pakai untuk menarik ya, kereta cepat ya. Dari Mekah Madinah 2 jam ya. Kalau naik bis bisa 5 sampai 6 jam. Nah ini ujian penguatan mental Nabi diuji. Dalam surah Al-Ankabut ayat 1 dan 2 Allah menyatakan ahasiban nasu ayyatraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah mereka manusia dibiarkan berkata kami ini sudah beriman padahal mereka belum diuji? Maka sungguh telah kami menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan orang-orang yang dusta akan keimanannya. Jadi ini ujian dan penguatan mental. Kalau amanah itu pesawat, maka pesawat hanya akan landing di bandara yang sesuai dengan kapasitasnya. Di dekat kita ada bandara,
kecil tapi pondok cabe. Ya. Yang terbang dan melandasi pondok cabe pesawat apa? Pesawat capung. Karena kecil. Mungkin nggak Boeing ada ke situ. Ya, coba. Kalau Boeing ke situ ya nggak ada, bisa berantakan atau meledak Boeingnya atau rusak landasannya karena bukan kelasnya Boeing melandas ya. Misal ke umroh kemarin tuh naik pesawat Qatar ya, turun di Doha. Itu lihat luar biasa ya, bandara Doha itu megah. Ya. Maka pesawat sekali berboeing, apalagi Concorde ya, dia hanya melandas di landasan yang kokoh kuat, ada kapasitasnya. Nah, kita juga begitu. Kalau kita mau dapat amanah yang berat, nah ini harus dibuat nih landasan yang kuat. Rasulullah makanya dikuatkan, karena setelah itu hijrah lebih berat lagi. Beliau jadi kepala negara, bahkan nanti peperangan Uhud, Ahzab, Khandaq, Badar yang berat itu ya terjadi setelah peristiwa Isra wal Mi'raj. Hanya dikuatkan ya ujian dan mental Rasulullah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya, hadir melihat bagaimana suasana surga, suasana neraka, bertemu dengan para nabi, makin menguatkan beliau. Karena setiap langit beliau bertemu dengan para nabi pendahulunya. Ini. Kemudian jamaah sekalian yang kelima, tanda kebesaran Allah dan kekuasaannya. Ya. Peristiwa Isra menjadi judul dalam Al-Quran surah Al-Isra yang pertama. Subhanalladzi asra, dengan kalimat tasbih maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian peristiwa Mi'rajnya Allah gambarkan dalam surah An-Najm ayat 13 sampai 15. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Ya. Jadi Nabi lebih dahulu Isra, berjalan dari Mihrab ke Masjidil Aqsa, baru Mi'raj. Ya. Nah ini kan sama dengan perjalanan kita. Ayo kita Isra dulu nih, ikhtiar kemana-mana, nanti baru Allah akan mi'rajkan, menaikkan derajat kita. Seringkali kita melihat mi'rajnya orang, tapi nggak pernah melihat bagaimana Isra'nya mereka mencapai tingkatan mi'raj tadi. Kita hanya sering sawang sinawang, dia udah hebat sekarang, dia luar biasa. Kita nggak melihat bagaimana mencapai itu. Orang terkadang harus luar biasa ujiannya, banting tulang. Dia harus perih dalam perjalanan hidupnya. Ya, saya pernah baca kisah almarhum Bob Sadino yang selama hidupnya nggak pernah mau pakai celana panjang, yang nyeleneh, pengusaha kemcik, yang asetnya mungkin triliunan, pakainya mobil mewah, tapi selalu pakai, sampai ketika diundang Pak Harto tuh pakai celana pendek, diusir pas pampres, suruh ganti. Masa Anda ketemu presiden celana pendek, presiden pakai jas, pulang dulu. Nggak mau saya, kalau mau begini nggak mau, ya udah saya pulang. Rupanya saya pernah baca kisah beliau di Intisari, itu adalah dendam masa lalunya. Rupanya Bob Sadino hidup sangat miskin. Cerita beliau, saking miskinnya sampai SMA nggak sanggup atau nggak punya celana panjang. Dia akhirnya bersumpah, kalau bahasa kita nazar ya, sumpahnya kalau besok saya kaya nggak bakalan saya pakai celana panjang. Jadi dendamnya dia, saking miskinnya dia waktu itu luar biasa, sampai SMA saja nggak punya celana panjang. Di masa yang satu mungkin sedang dalam kesulitan negara kita. Jadi mari kita baca sejarah orang-orang besar, bagaimana latar mereka menuju kebesaran. Lihatlah Rasulullah, Nabi sampai kepada mi'rajnya setelah menerima amanah-amanah kecil. Yang didakwai Nabi siapa pertama? Istrinya.
sepupunya Ali, teman akrabnya Abu Bakar. Abu Bakar teman main Nabi, karena usia Nabi dan Abu Bakar 2 tahun. Ketika Nabi wafat 63, Abu Bakar umur 61, lebih muda 2 tahun. Ya, Nabi berdakwah di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nanti kalau Bapak dari segi haji umroh itu biasanya di pintu sofa sebelah kanan muter dikit, nah itu rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Ngumpet-ngumpet dakwah Nabi selama 3 tahun sembunyi-sembunyi. Akhirnya masuk Islamlah Umar bin Khattab, makin kuat berdakwah secara terang-terangan, hijrah. Sekarang Islam menjadi luar biasa. Artinya Nabi memulai amanah ini dengan hal yang kecil sehingga mendapat amanah yang besar. Jangan berharap kita mendapat amanah yang besar kalau amanah kecil kita abaikan. Itu kata kuncinya ya. Jadi Rasulullah memulai dari amanah-amanah kecil. Ya Bilal, siapa sih Bilal budak? Ayo diterima, yang penting dia mau ngaji, mau Islam. Ya, Ali anak muda terus dari yang kecil-kecil ini akhirnya menjadi luar biasa. Maka ini harusnya menjadi kata kunci buat kita ya. Jangan berharap mendapatkan amanah yang besar kalau amanah kecil kita abaikan. Yang keenam, pentingnya menjaga kesucian. Rasulullah menjelang Mi'raj dibawa ke sumur Zam-Zam, dibersihkan lebih dahulu oleh Jibril, baru melaksanakan perintah Isra wal Mi'raj. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222 Allah menyatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Nah, ini penting ya. Pertama kesucian diri, yang ketiga kesucian niat ya. Makanya dalam bab hadis, fikih hadis selalu bab pertama niat. Coba aja lihat di Riyadhus Shalihin karya Syekh Nawawi Al-Batani, bab pertama niat. Di buku-buku fikih bab pertama niat. Kenapa? Ya, dalam ibadah yang mahdoh rukun pertama niat. Penting menjaga niat, jangan sampai kita salah niat. Kalau sudah salah niat nanti udah langkah kita menjadi tidak jelas lagi. Makanya Nabi dibersihkan dulu dengan air Zam-Zam supaya terjaga kesuciannya, kebersihan hatinya. Ini penting buat kita semua ya. Pentingnya menjaga kesucian. Mau ngapain kita? Ada di organisasi apapun, apa niatnya? Ada nggak faedah buat akhirat kita? Kalau nggak ada, tinggalkan. Ya. Dan yang terakhir jamaah sekalian, sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, bukti kerasulan menegaskan posisi Nabi sebagai khataman nabiyyin. Dalam surah Al-Ahzab ayat 40 Allah menyatakan makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Ya, beliau adalah sebagai khataman nabi. Ini terbukti ketika perjalanan Isra wal Mi'raj, setiap mas melintasi 7 lapis langit, di setiap itu bertemu dengan para nabi sebelum Rasulullah, dan mereka meminta Nabi menjadi imam salat atas mereka. Ini membuktikan bahwa Nabi sudah menjadi khataman nabiin, penutup para nabi. Maka tidak ada lagi nabi sesudah beliau. Ya, kalau banyak klaim-klaim sekarang ini pengakuan nabi-nabi sudah Rasulullah, bukan hanya sekarang ya, dulu pun sudah ada ya. Abdullah bin Ubay bin Salul yang menjadi
orang-orang yang mengaku dirinya mengklaim diri sebagai Nabi sesudah Rasulullah SAW. Maka dengan peristiwa Isra wa Mi'raj ini sudah menutup, tidak ada lagi Nabi sesudah Rasulullah. Dan beliau khataman Nabiin, sudah penyempurna dari Nabi-Nabi sebelumnya. Ajaran-ajarannya sudah Allah nyatakan ketika dalam peristiwa Haji Wada, ya, turunkannya surat Al-Maidah 3, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ujung ayatnya wa raditu lakumul Islam madinah. Aku ridha Islam sebagai agama. Aku cukupkan nikmatku dan aku sempurnakan agamamu. Islam sudah sempurna. Bahkan Allah menyatakan wa raditu lakumul Islam madinah. Aku ridha Islam sebagai agama. Sudah sempurna, tidak ada lagi ya nilai-nilai lain selain agama Islam. Dan sudah cukup sempurna aturan kita kalau kita pelajari jamaah sekalian, mulai dari bangun tidur sampai kembali tidur sudah cukup Nabi memberikan teladan dan aturan hidup yang luar biasa. Boleh dicari aturan agama yang lain, sampai tidur diatur kita, doa, tata caranya, mandi, berhubungan badan suami istri, ini luar biasa. Maka tidak ada lagi buat kita untuk mencari nilai-nilai lain selain nilai Islam. Nah, inilah jamaah sekalian tema kita pada bulan Rajab ini, yang mudah-mudahan sekali lagi kita kembali kepada perintah Isra wal Mi'raj. Buah tangan dari perintah Isra wal Mi'raj adalah ibadah salat. Pentingnya salat, luar biasanya salat, sehingga Nabi betul-betul sangat memberikan perhatian kepada urusan salat sampai beliau berwasiat menjelang wafatnya agar kita menjaga salat, agar juga menjadi wasiat kita sebagai orang tua kepada anak cucu kita untuk bisa menjaga salat buat kita semua. Ini saja, mudah-mudahan manfaatnya benar datangnya dari Allah. Keliru dan salah, kealfan, kesilapan saya pribadi, pada Allah saya beristighfar, pada jamaah saya mohon maaf. Termasuk mungkin bulan depan ya, salah tanggal 1 Februari sampai tanggal 10 saya mau bawa jamaah lagi untuk umroh yang menjelang Ramadan. Mungkin yang awal Februari saya izin tidak hadir ya, penutupan. Nanti tolong dicarikan badalnya ya, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita di talim ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan pertama adalah mengenai beberapa dari cukup kan? Baik, jaga cukup, sempurnakan pagi hari ini hanya berpikir dengan mungkin untuk. Mari untuk keberkahan talim kita baca doa, terendahkan hati dan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengijabah doa dan hajat kita semua. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin ya Allah. Wassalim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafihu mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi
لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب السلامة وأبواب الرزق وأبواب العافية وأبواب المغفرة وأبواب الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.